Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan rezekinya untuk hari ini guys, dipermudahkan segala urusannya. Ini ada sebuah video, kita lihat bareng-bareng baru kita reaction guys. Itu memiliki rencana pembunuhan pada anak perwira. Saya tidak yakin sama sekali, Pak. Sama sekali ya? Tidak yakin. Mudah-mudahan Sebagai orang eksesi tidak yakin. tidak yakin. Walaupun maaf, saya juga berbelasungkawa karena korban itu dari kami FCC. Iya. Cuman saya juga tidak yakin kalau pelakunya. Dan tidak yakin juga itu diakibatkan karena konflik motor. Tidak yakin, Pak. Tidak yakin sama sekali. Nah, kalau tidak yakin seperti itu sebagai orang yang suka naik motor segala macam ya, kemudian lebih meyakini ini urusan keyakinan, Ya. bukan urusan aspek ilmiah, sains ya kan, science crime investigation ya, ya kan, bukan itu. Lebih dekat kemana? Dibunuh apa kecelakaan? Jelas dibunuh, Pak. Oh, lebih memahami itu pembunuhan, bukan kecelakaan. Bukan. Apa sebabnya? Ya dilihat dari kondisi motor dan kondisi korban juga. Cuman pembunuhnya siapa? Juga Ya, tidak meyakini bahwa mereka. Tidak meyakini mereka. Apa sebabnya? Karena saya meyakini ini kayak dari TKP awal juga sampai ke terakhir di jembatan layang itu yang katanya dibonceng. Oh, yang tiga, sekarang di yang BAP. boncengnya jadi hilang. Ya, hilang bener. Terus ditaruh di tengah. Itu kan korban kan darah berceceran, Pak. Harusnya ada jejak-jejak darah. Oke, hampir seperti sama. itu. Dan motornya harus ada jejak darahnya. Betul sekali. Saya mikir ini, ya inilah balik lagi ke asumsi saya. Ini mah pembunuhnya udah profesional, Pak. Pakai mobil, bukan gitu. Andai kata pun terjadi, pembunuhnya pembunuh profesional. Andai kata pembunuhan Iya, jelas. yang tidak meninggalkan jejak Ya, betul. dan bisa membuat konflik Konflik. di antaranya itu yang terjadi sekarang. Betul sekali. Itu pemahamannya ya. Makanya kayak si Peggy Setiawan ini yang sekarang ditahan di Polda, saya juga kasihan. Mudah-mudahan para pengacaranya bisa Membebaskan. membebaskan dia. Soalnya agak ini rumit juga. Rumit banget, Pak. Pembunuhan berencana tapi tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal. Minimal inilah, si Ucil tidak kenal sama yang 8, Tujuh. sama yang 7. Kata saksi Aep, mereka berdelapan, tapi tersangkanya jadi 9. Terpidananya tersangkanya jadi apa? Terpidana sudah 8, tersangka 1 baru. Yang 2 jadi hilang, ketemunya di mana gitu. Makanya Pak, ini sebenarnya Pak dibilang rumit ya bener rumit karena bener banyak janggalnya. Ya Bapak juga mungkin udah tahu kejanggalan banyak sekali. Cuman sampai sekarang Bapak nggak mau menyimpulkan. Iya, sebenarnya nggak rumit. Oh nggak rumit. Menurut saya sih nggak rumit. Asal Asal, hatinya dibuka. Masya Allah. Siapa nih yang hatinya dibuka? Iya, hati para penyidiknya Oh dong. Masya Allah. Salah satunya dari mereka. Iya kan, Bener, para bener, penyidik Pak. yang lama ya, Bener, para bener. penyidik yang lama yang menyidik kasus Eki dan Vina yang melahirkan terpidana ini terbuka hatinya untuk mau mengkoreksi. Benar. Atau bisa jadi juga kalau misalnya ya penyidik yang baru kalau disuap sama oknum ini ya sama aja gitu loh guys ya. Hari ini kalau diancam sama disuap ya udah gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-apa gitu ya. Penyidik yang lama, yang baru kalau bisa udah dilakukan seperti itu, melakukan seperti itu ya agak-agak susah ya guys ya. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya guys. Menurut Mas Alvin, Peggy yang sekarang ditangkap ini Iya, pelakunya bukan? kalau saya lihat ya pelakunya atau bukan itu kita nggak bisa berdasarkan opini, Mas. Iya, Walaupun feeling, itu intuisi. opini hakim pun nggak bisa karena kenapa? Harusnya ada nggak 2 alat bukti. Jangan jadinya nanti nih Peggy ini, sorry Mas, Jessica jilid 2. Oke. Kenapa saya bilang Jessica jilid 2? Hakim sendiri mengakui memang tidak ada 2 alat bukti. Tapi dia punya keyakinan. Yakini akhirnya. Nah, keyakinan dia adalah opini dia pribadi, Mas. Bukan opini orang-orang lain. Ya kan, masa sih hanya karena opini hakim tanpa 2 alat bukti, terus orang bisa divonis bersalah? Nggak boleh itu. Nah, ini hal yang sama dengan Peggy. Saksinya cuma 1 loh, selain dari situ nggak ada bukti lain loh. Contoh kalau dia misalnya bunuh, ya kan, mana pisaunya kalau pakai pisau, atau mana kayunya, atau mana CCTV-nya.
saksi lain nggak boleh satu, Mas, karena kita tahu di hukum itu ya uno testis nullum testis, satu saksi bukanlah sebuah saksi, jadi Iya. tidak punya alat bukti dia. Dua bukti baru bisa dikatakan ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah AF ini kan adalah saksi kunci, Iya. saksi mahkota yang dia menerangkan bahwa dia melihat ini A, B, C, D itu Iya. kan. Tapi dengar-dengar waktu persidangan dia tidak pernah dihadirkan. Iya. Gimana menurut? Nah itu dia, makanya saya bilang Kunci. kejanggalan, dan saya setuju dengan pendapat Pak Susno bahwa ini saksi yang mestinya dikenain 242 nih, Ya, keterangan palsu Iya, nih, keterangan ya kan, palsu, saksi saya palsu, sumpah palsu ini. Harusnya dia yang dihukum 7 tahun karena dia nyusahin orang, karena kalau dia benar-benar nggak ngelihat, dia bilang dia melihat, itu orang bisa dihukum mati loh, Mas. ya. Jadi jangan dipikir ngomongan AF itu cuma sepele aja gitu, kagak. Nah, kira-kira untuk sekarang Polda, Mabes kalau ingin mengungkap kasus ini, kira-kira AF itu harus dipanggil nggak? Harus. Ya haruslah Harus. dipanggil, dan bukan hanya dipanggil, Mas, Iya. pakai line detector. Lie detector. Oke. Iya dong, kita nggak usah kata si Anu siapa, kata si ini siapa. Hukum itu dan proses-proses hukum kita ada yang namanya scientific crime, CSI. Iya, iya. Jadi sudah terbukti bahwa alat itu bisa mendeteksi orang itu bohong atau enggak. Ya minimal dicoba. Ya, atau kan saya tantang AF untuk datang ke sini. Ya, Oke. ya toh? Iya, AF yang harus diminta keterangan. Siapa lagi? AF diminta keterangan. Ayahnya Eki harus diminta Iya. keterangan. Ibtu Rudiana. Karena kita heran, Iya. bagaimana seseorang yang anaknya meninggal, Iya. dia kok kayak fine-fine aja gitu loh. Saya sorry ya kalau saya ditinggalin sama Sikit, wah saya nangis bombay, saya mau tahu siapa yang bunuh, atau kalau misalnya dibunuh kan, saya Iya. kejar itu sampai ujung dunia. iya. Ini kayaknya dia santai aja, dan tadi Hotman baru leaking lagi, dibilang katanya dia memberikan kuasa ke Hotman kalau Hotman setuju bahwa Peggy ini adalah pelaku, dan dia Peggy yang ditangkap kemarin. ya, dan dia memihak ke polisi gitu loh. Kok jadi begitu ya? Nah ini dia, kan aneh. Bagaimana seseorang yang sedang berusaha mengungkap sebuah kasus, kok malah dihalangi? Jadi dibilang polisi udah bener, nggak usah diinin. Lah kan nggak ada salahnya, namanya proses penyidikan, dia mencari alat. Bener ya, aneh banget ya, banyak kejanggalan di sini guys. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya, melihat kasusnya ini benar-benar ya kalian bisa menebak sih siapa dalangnya ya, dan Peggy ini bukan pelakunya, aku jelas-jelas tahu. Karena seorang kuli itu nggak mungkin punya kekuatan seperti ini, power yang sangat besar seperti ini guys, dengan CCTV yang nggak ada, dengan banyak olah-olah TKP yang benar-benar aneh gitu loh guys ya. Dan aku sependapat dengan yang tadi ya, ketua dari anggota dari XTC ya, bahwa itu adalah pembunuh profesional dan dibawa dengan mobil ya, kemudian ditinggalkan lagi di situ gitu, ditempatkan di flyover itu guys. Menurut aku sih seperti itu ya. Harusnya kalau LBH ini ketika dia tahu ada Ini masyarakat wajib pendustaan. dianiaya polisi, harusnya lapor polisi, bukan bikin konten, bukan ke medsos kemana-mana gitu kan. Baru hari Rebo, kejadiannya sudah lama, baru hari Rebo lapor ke Propam. Ya, nah tadi kan udah terus terang sekali nih. Aduh, emang zaman sekarang polisi gak ada yang benar guys. Beliau tahu siapa pelakunya pembunuhan Vina. Bahkan beliau tahu di mana tempat tinggalnya si Eki. Si Eki apa Eki? Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Ini jangan disimpang siur ya. Apakah si Eki benar-benar masih hidup? Makanya si Pak Rudiana anteng-anteng baik ya guys ya. Anteng-anteng baik gitu ya. Nah, entahlah. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir. Dan jangan lupa bantu subscribe. Kalau kalian pengen subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you guys.